Oh, no. Moral puzzle. Halo, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul Sharp's Enemy yang dirilis pada tahun 1994. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah bermula di tahun 1913 ketika sekelompok pembelot Inggris, Prancis dan negara lainnya mengambil alih sebuah desa di Portugis. Dipimpin oleh Kolonel Maxwell, mereka menyerang seluruh penduduk desa dan menangkap Lady Isabella, istri dari Tuan Augustus Fardingdale yang merupakan kolonel utusan militer Inggris untuk Portugal. Tujuan dari penangkapan ini untuk dimintai tebusan karena mereka tahu bahwa Lady Isabella adalah orang penting dan pastinya sangat kaya raya. Sebelum itu, mereka juga sudah menangkap wanita bernama Sarah Duberton dan membawa keduanya untuk disandra. I'll give you a full-blown belly bison. Di lain tempat, Kapten Richard Sharp sedang bersenang-senang bersama pasukannya di sebuah perkemahan. Sampai kemudian kegiatan mereka berhenti saat kedatangan Tuan Augustus. Dia baru saja tiba di sini untuk menemui Lord Wellington. Tapi melihat Sharp yang sedang bermain-main, ia langsung memanggilnya untuk diberikan surat peringatan. Sebelum Sharp memenuhi panggilan itu, ia diperintahkan untuk melatih pasukan roket bersama dengan Sersan Harper. Lalu saat proses latihan sedang berjalan, dia dikejutkan dengan kedatangan istrinya yang sudah lama tak bertemu. Dia bernama Teresa, komandan gerilyawan Spanyol yang bertugas di seberang perbatasan. Maka setelah mereka melepas rindu, Sharp menemui panggilan Tuan Augustus dengan didampingi oleh istrinya. Namun bukan untuk mendapatkan surat peringatan, dia malah ditugaskan untuk menjemput Lady Isabella. Tuan Augustus pun sudah menyiapkan sejumlah keping emas, sehingga Mayor Nain mulai menunjukkan arah perjalanan mereka. Di markas pasukan pembelot, Isabella dan Sarah ditahan di sebuah penjara. Mereka mendengar suara dari arah luar ketika para pembelot sedang mempermalukan banyak perempuan. Disitulah Sarah mengingatkan Isabella agar tetap tenang karena dia memiliki suami seorang kolonel Prancis yang pastinya akan datang untuk menolongnya. Keesokan paginya, Kapten Sharp memimpin pasukannya untuk berangkat dalam misi penyelamatan. Ia membawa serta istrinya dan beberapa orang lainnya yang sudah dipastikan terlatih. Mereka melewati perjalanan tanpa hambatan hingga di suatu tempat Sharp mengetahui bahwa ada orang yang telah memantau pergerakan mereka. Hal tersebut membuatnya menugaskan pasukan untuk berjaga di sini, sementara ia dan Harper akan melanjutkan pergerakan menuju ke desa, markas para pembelot yang sudah tidak jauh lagi. Dan benar saja saat mereka semakin mendekat, saat itulah seluruh pasukan desertir muncul dalam jumlah yang sangat banyak. Keadaan itu tidak menghentikan niat mereka untuk sampai ke lokasi tujuan, di mana Sharp dan Harper langsung mengawasi area sekitar dan mendobrak pintu masuk untuk mencari keberadaan para pembelot. Namun kondisi di sana tetap sunyi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan seseorang, hingga tiba-tiba mereka dihadapkan dengan dua orang yang langsung menyerangnya. Keempatnya pun bertarung satu lawan satu sambil disaksikan oleh para pembelot yang ternyata sedang bersembunyi. Namun karena mereka tidak mengetahuinya, pertarungan pun berlanjut semakin sengit sampai lawan Kapten Sharp kalah dan berujung menyerah. Dia adalah Kolonel Michael du Breton, kepala batalion Prancis yang merupakan suami dari Nyonya Sarah. Disitulah mereka saling mengenalkan diri, sampai Michael meminta maaf atas kesalahannya yang telah mengira bahwa Sharp merupakan musuhnya.
Keduanya pun langsung berdamai karena ternyata mereka sama-sama bertujuan untuk misi penyelamatan. Maka dari itu mereka langsung memanggil para pembelot agar mereka bisa segera melakukan kesepakatan. Saat itulah Kolonel Hexwill muncul. Dia merupakan musuh bebuyutan Sharp yang memiliki tekad ingin memenggal kepala Sharp suatu saat nanti. Tatapan kebencian lantas Sharp berikan ketika Hexwill datang dengan begitu angkuhnya sehingga Harper segera menguncinya di bawah senapannya. Namun meskipun Sharp sangat ingin membunuh pria tersebut, ia tidak bisa melakukan di depan para prajurit yang sedang mengepung mereka. Oleh karena itu, ia meminta Harper membebaskan Hexwill dan cepat-cepat menyerahkan satu tas emas tersebut. Setelah menerima tebusan itu, Hexwill langsung mengantar mereka menuju ke dalam. Di sanalah Michael bertemu dengan istrinya Sarah, sementara Sharp pertama kali melihat Lady Isabella yang sangat amat cantik. Namun sayangnya Hexwill tiba-tiba melanggar kesepakatan mereka bahwa ia menginginkan tebusan emas 2 kali lipat dengan waktu hanya dalam 5 hari. Bahkan tidak hanya itu saja, ia juga mempermalukan Isabella di depan banyak orang. Keadaan tersebut membuat mereka meninggalkan tempat itu tanpa membawa apapun. Hingga sesampainya di luar, mereka bertemu dengan atasan Michael yang bernama Mayor Ducos. Dia merupakan komandan Prancis yang sebelumnya melarang Michael melakukan misi penyelamatan ini. Alasannya karena istri Michael adalah orang Inggris, sementara Ducos sangat anti dengan negara tersebut. Tak cukup hanya itu, Ducos juga menyapa Sharp dengan perkataan yang kurang layak. Ia mengejek tugas penyelamatan ini sebagai tugas yang tak berguna, bahkan ia merendahkan istrinya yang memiliki masa lalu sebagai wanita penghibur. Tetapi Sharp tidak menunjukkan gestur yang takut, melainkan malah memberitahu bahwa Ducos telah berhadapan dengan orang yang salah. Singkat waktu setelah kejadian itu, Sharp langsung meminta maaf kepada Mayor Nain karena telah gagal membawa kembali Lady Isabella. Namun Nain merasa tak masalah karena yang terpenting sekarang mereka bisa mengetahui keberadaan Mayor Ducos, orang licik dan sangat kotor yang keberadaannya menjadi ancaman baru. Kemudian Sharp juga menemui Tuan Augustus yang menganggapnya tidak berkompeten dan ingin melaporkan kinerja Sharp ke pengadilan Lisbon. Beruntungnya ia dibela oleh Mayor Nain karena permasalahan ini bukan sekedar misi penyelamatan, tetapi tugas rumit melawan sekelompok pembelot Inggris. Lalu yang lebih berbahaya lagi, Ducos juga diduga sedang mencari rute untuk invasi Prancis ke Portugal sehingga mereka harus merebut daerah Adrados. Dari situlah Sharp memberikan saran terkait misi ini dan melibatkan pula Tuan Augustus bersama regu penyelamat utama. Atas kinerjanya yang sangat mengagumkan, Lord Wellington membacakan surat dari Pangeran Bupati yang berisi promosi Sharp sebagai seorang mayor. Seiring dengan misi yang dimulai, Teresa pun berpamitan pergi bersama pasukannya untuk berangkat ke sisi barat. Sedangkan Sharp akan didampingi pasukan penembak di bawah pimpinan Kapten William. Mereka memulai perjalanannya saat seluruhnya telah siap. Sementara itu, para pembelot semakin bertindak di luar batas dan sudah menyalahi aturan dalam ketentaraan. Mereka mempermainkan banyak perempuan sampai salah satu prajurit bernama Kelly mulai muak melihatnya. Ketika itulah Sharp memisahkan diri dengan pasukan penembak dan menyelinap ke desa hanya dengan beberapa pasukan pilihannya. Mereka pun berhasil masuk atas bantuan dari biarawati yang dipekerjakan di sana. Mereka juga bertemu dengan Kelly, salah satu pembelot yang pernah satu tim dengan Sharp saat berada di pertempuran Talavera. Sharp masih mengenalnya dengan baik, sehingga Kelly menurunkan senapannya dan bergabung bersama mereka. Atas bantuan tersebut, pasukan berhasil tiba di dalam penjara tanpa ketahuan. Mereka segera menyelamatkan Nyonya Sarah, sekaligus menemui Isabella yang sedang tertidur. Disitulah terungkap sebuah rahasia bahwa Sharp sudah mengenal Isabella karena dia merupakan selingkuhan Sharp yang sudah menjalin hubungan cukup lama.
Di sisi lain, Tuan Nain dan Teresa masih mengintai pergerakan pasukan Prancis. Mereka pun berujung memisahkan diri, di mana Teresa akan menuju ke tempat Sharp, sedangkan Nain akan tetap berjaga di sana. Sementara itu, Michael memohon kepada atasannya agar diperbolehkan menjemput istrinya. Ia pun sempat dilarang oleh Mayor Ducos karena mereka harus menyerang daerah Adrados secepat mungkin. Namun jenderal tertingginya memberikan izin sehingga ia berangkat saat itu juga. Waktu pun berjalan hingga serangkaian peledak mulai dilemparkan ke arah para pembelot yang sedang tertidur. Hal tersebut sukses mengejutkan mereka sampai pasukan berhamburan menyelamatkan dirinya. Tidak sedikit pula yang berusaha melawan sehingga Sharp harus menghadapi pertempuran dan tidak menyadari bahwa Lady Isabella kembali dibawa oleh Hexwill. Lama kedua kubu itu saling menyerang satu sama lain sampai para pembelot mulai mundur melewati pintu belakang. Dan tanpa sepengetahuan mereka, pasukan penembak Kapten William sudah menunggunya untuk menghunuskan pelurunya. Serangan itu berjalan hampir seperti apa yang direncanakan. Para desertir terbunuh dan satu persatu yang masih hidup menyerahkan dirinya. Namun naas Kelly tertembak dan tewas dengan pengorbanan yang sangat membanggakan. Tak cukup hanya berita duka itu, Nyonya Sarah memberitahunya bahwa Isabella tertangkap oleh Hexwill. Di lain tempat, Teresa berpapasan dengan Hexwill yang sedang membawa kabur Lady Isabella. Keduanya sama-sama menodongkan pistolnya, tetapi Teresa mengalah karena tahu nyawa Isabella jauh lebih penting. Maka dengan perasaan yang sangat puas, Hexwill menembaknya tepat di titik yang fatal. Ketika Isabella hampir menjadi sasaran berikutnya, Michael tiba-tiba datang memberikan bantuan. Hal itu membuat Hexwill langsung menyerahkan diri kepadanya dan meminta agar ia tidak dibawa ke hadapan Sharp karena tak ingin nasibnya berakhir di tangan musuh bebuyutannya. Tak lama kemudian, saat Sharp berhasil menahan 20 pembelot, Tuan Augustus datang menanyakan keberadaan istrinya. Di sanalah Lady Isabella datang bersama Michael beserta Tuan Nain yang membawa Teresa dalam kondisi terluka parah. Disaksikan di depan banyak orang, Sharp memeluk istrinya sekaligus mendengarkan ucapan perpisahan Teresa untuk terakhir kali. Perasaan sedih bercampur marah ketika Michael menyerahkan pelaku pembunuhan itu yang tidak lain adalah Hexwill sendiri. Konflik pun masih berlanjut saat Mayor Ducos memberikan ultimatum agar Sharp menyerahkan desa Adrados kepada Prancis. Namun dengan tegas ia menolaknya dan berkata bahwa mereka akan berperang sampai mati demi mempertahankan desa ini. Saat itulah Tuan Augustus mencoba bernegosiasi, tetapi Sharp langsung membungkamnya dengan ancaman akan mengungkap masa lalu Isabella ke pengadilan Lisbon. Keputusan yang diambil Sharp resmi membuat Inggris dan Prancis akan berperang. Mayor Ducos bahkan menyanggupi dan sudah percaya diri akan memenangkan pertempuran ini karena posisi mereka bagaikan 10-1. Maka dari itu, jenderal dan pasukan Prancis mulai mengintai pergerakan yang dilakukan oleh Sharp. Mereka yakin bahwa Sharp tidak mempunyai kavaleri ataupun artileri. Bahkan Ducos sampai menulis surat pertanggungjawaban jika dugaannya memang salah. Disitulah ia dihadapkan dengan fakta bahwa Sharp memiliki 100 pasukan terlatih, memiliki kuda serta artileri yang langsung melibas habis pasukan Prancis. Kemenangan pun mereka raih seperti pertempuran sebelumnya yang selalu dimenangkan oleh pahlawan tangguh seperti Sharp. Lalu ia pun mengunjungi makam istrinya dan pergi melihat proses hukuman mati yang dijatuhkan kepada Hexwill.
Jadi begitulah kisah singkat tentang perjuangan Kapten Sharp melawan musuh bebuyutannya, membela negaranya, dan perjalanan ia bersama istrinya yang berakhir tragis. Semoga dari video ini selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.